Jokowi UU IKN selesai secara politik mestinya tak ditentang lagi. Presiden Jokowi menilai pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR dengan disetujui 8 fraksi. Karena itu menurutnya tidak perlu dipertentangkan lagi. Tapi saya juga ingin bercerita mengenai ibu kota baru. Bang Surya dan Partai Nasdem memiliki kantor baru, saya juga ada ibu kota baru. Ini bukan apa-apa. Banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% itu ada di Jawa. 56%, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa ada? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Inilah kenapa juga bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57 Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Yang kita gagas di ibu kota baru ini adalah yang pertama, 70% areanya adalah harus menjadi area hijau. Dan kita mudah-mudahan hari Kamis itu Timus sudah selesai dan sudah melaporkan ke tingkat Panja. Sebaiknya ketika ada hal-hal yang masih belum selesai di Timus, Panja masih bisa ada waktu untuk menuntaskan terkait dengan berbagai substansi yang memang belum selesai. Nah, kita harapkan di minggu depan itu sudah ada rapat kerja antara Pansus dengan pemerintah. Jadi di situ ada proses pengambilan keputusan tingkat pertama terkait dengan RUU IKN.
Jadi diharapkan di bulan Januari ini RUU EKN ini sudah bisa disahkan. Ada dua, pertama terkait dengan soal status ibu kota negara itu sendiri. Jadi pemerintah waktu itu ingin ibu kota negara itu semacam otorita, tapi kalau otorita DPR menganggap bahwa dasar hukumnya lemah. Nah, maka kita ada diskusi, ada perdebatan, dan akhirnya disepakati bahwa status ibu kota negara itu namanya Pemdasus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara, dan itu kita sudah sepakati. Itu yang pertama menjadi perdebatan, tapi sudah selesai kan. Jadi namanya nanti Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Nah, yang kedua terkait dengan kapan pindah. Jadi pemerintah ingin yang namanya kepindahan itu di semester pertama 2024. Nah, tentu teman-teman di Pansus, di Panja maupun juga di Timus mempertanyakan soal kesiapan dari sisi infrastruktur dan semuanya. Apakah kalau misalnya 2024 semester pertama pindah itu sudah siap atau belum? Karena kita akan ada pemilu 2024, masih pandemi dan sebagainya. Dan nanti itu disepakati sama kita. Mungkin yang dimaksud kepindahannya mungkin statusnya dulu misalnya, baru nanti sambil menyiapkan secara fisik kepindahan. Nah, dua itulah yang paling relatif menjadi perdebatan di Pansus. Soal lain-lainnya tidak terlalu menjadi masalah. Enggak ada sebenarnya ya, undang-undang Ibu IKN ini kan tidak ada hal yang sangat krusial. Karena kalau kepindahan itu kan bisa bertahap. Tapi yang paling penting ketika pemerintah punya payung hukumnya ini yang paling cepat kita tentukan dulu. Ketika sudah ada payung hukum, kapan kepindahannya kan itu urusan teknis. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian Nasdem Tower. Jokowi awalnya menyebut setiap perubahan besar pasti ada pro dan kontra. Bang Surya dan Partai Nasdem saya juga ada. Ibu kota baru ini bukan apa-apa, banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada setuju dan ada yang tidak setuju, kata Jokowi pada Selasa 22 Februari. Jokowi lantas menegaskan saat ini IKN sudah disahkan di DPR serta mendapat persetujuan 8 dari 9 fraksi yang ada di parlemen. Menurutnya hal itu sudah selesai dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Di dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya, kata Jokowi. Jokowi lantas membeberkan alasan dasar pemindahan ibu kota. Menurutnya setengah populasi masyarakat Indonesia hanya berputar di pulau sehingga ada ketimpangan ekonomi dan infrastruktur. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita, negara besar, kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten atau kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, ujarnya. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta, sehingga magnet seluruh pulau itu ke Jakarta. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antara wilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Lanjutnya, mantan kota Solo ini juga menyebut gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Saat itu, kata Jokowi, Soekarno berkeinginan memindah ibu kota ke Palangkaraya meski tidak terrealisasikan karena gejolak politik. Inilah kenapa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Sejak tahun 1957, Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, tapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan, ujarnya. Bukan hanya Soekarno, Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota juga terjadi di era Presiden Soeharto. Meski titik lokasi pemindahannya masih berada di Pulau Jawa, Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota tapi bergeser sedikit ke Jonggol, Jawa Barat, sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan baik infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial, uturnya.